Kemudian pada kesempatan hari ini kami izin sampaikan atau kami bacakan sambutan Bapak Kabaharkam pada acara pembukaan pelatihan Garda Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PP Polri, Bapak Direktur Utama PT Tetap Setia Security Indonesia, para narasumber dan hadirin peserta pelatihan yang berbahagia. Sebelum mulai pelatihan ini, marilah bersama kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir di tempat ini pada upacara pembukaan pelatihan Garda Utama dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Kabaharkam Polri mengucapkan terima kasih kepada PT Tetap Setia Security Indonesia selaku badan usaha jasa pelatihan tenaga pengamanan dalam penyelenggaraan pelatihan Garda Utama. Karena melalui pelatihan seperti ini, maka kualifikasi Security Manager Satuan Pengamanan sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas dapat mempertanggungjawabkan legalitas, eksistensi, fungsi, dan peranannya. Tujuan pelatihan Garda Utama adalah untuk menghasilkan anggota Satpam yang memiliki sikap mental kepribadian, kesemamatan fisik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan manajerial dengan kualifikasi manajer Satpam yang meliputi kemampuan melakukan analisis tugas dan kegiatan, kemampuan mengelola sumber daya, serta kemampuan pemecahan masalah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Pelatihan Satuan Pengamanan Kualifikasi Garda Utama yang diselenggarakan ini menggunakan kurikulum pola 100 jam pelajaran sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau instansi lembaga pemerintah. Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa telah disahkan dan diundangkan. Namun materi pada Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tetap relevan dan diselaraskan dengan kebutuhan dan perkembangan industrial security yang mencakup pengantar pelatihan, pembinaan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, sistem manajemen pengamanan, perundang-undangan dan kesemataan, dan materi lain yang relevan dengan pengamanan di tempat industri. Para instruktur pelatihan telah disiapkan dengan baik dan memiliki kompetensi serta berpengalaman di bidang tugas masing-masing. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, peran Satpam sejalan dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 1. Kepolisian Khusus, 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS, yang ketiga adalah bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di mana Satpam merupakan salah satu unsur di dalamnya. Selaku pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam dan BUJP atau Badan Usaha Jasa Pengamanan akan menerima delegasi kewenangan secara terbatas dari Polri. Oleh sebab itu, Satpam harus paham tentang tugas, peran, dan tanggung jawabnya. Satpam sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, kewenangannya terbatas pada tugas-tugas pencegahan kejahatan dan terbatas pada area kerjanya sesuai dengan kontrak kerja antara BUJP penyedia tenaga pengamanan dengan organisasi perusahaan selaku pengguna jasa pengamanan, sehingga tidak berada di area publik. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Satpam bukan hanya menghadirkan rasa aman di tempat kerjanya, tetapi juga diharapkan terlibat aktif mendukung kebijakan pemerintah
dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan kerjanya dan menjadi pelopor disiplin prokes 19 baik di tempat kerja maupun di lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya sampaikan pesan kepada seluruh pihak sebagai berikut. Yang pertama, pelatihan garda utama agar diselenggarakan secara serius dan sesuai dengan kurikulum pelatihan sebagaimana diatur dalam Perkap 24 tahun 2007. Yang kedua, para peserta pelatihan agar mengikuti pelatihan ini secara serius dan sungguh-sungguh, karena Bapak Ibu sekalian akan menerima delegasi kewenangan kepolisian terbatas. Jangan sampai terjadi overlapping di dalam pelaksanaannya nanti. Ketiga, patuhi ketentuan seragam dan atribut satpam, terutama seragam yang baru serta penggunaannya sesuai dengan tempat dan kebutuhan teknik penugasan. Yang keempat, tetap patuhi protokol kesehatan secara ketat agar tempat pelatihan ini tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19 yang saat ini kasusnya sudah melandai. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Senin tanggal 1 November 2021, pelatihan garda utama secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 1 November 2021. KBR Kampolri, Dr. Andes Arif Sulistianto, MSI, Komisaris Jenderal Polisi.